Ya. Coba buka buku halaman 39 pelajaran ke-3. Sudah? Oke. Bisa kita mulai ya? Begini ya. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sasa, ini halaman berapa sih? Halaman 39, pelajaran 3. Apa? Ya, 3 menit lagi kita mulai ya. Pak. Ya, Pak. 3 menit lagi kita mulai. Yang sudah masuk silakan buka buku SKI-nya halaman 39 pelajaran 3. Kita Sofian WA. Tahu WA apa itu? Apa Sofian? Apa? Oh ini supaya gede. Apa? Kan cek Sofian nggak boleh tahu. Apa maksudnya tadi? Tahu bang? Apa? Kenapa? Alhamdulillah. Karena aku ada yang dulu loh, Pak. 2 menit lagi ya. Iya Pak. Ada 2 orang yang belum. Iya Pak. Ini enggak, masih yang 6 juga masih ada yang baru. Assalamualaikum Masih nanya, Pak. ya, halaman berapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana Pak Mas? Karena tapi nilainya di bawah. Pak, pelajaran apa? Tapi malah cuma ada, Pak. Hah? Vaksin? Ada ya? Saya nggak tahu, ya, banyak juga yang nggak pakai mutak. 1 menit lagi. 1 menit lagi. Yang belum, yang baru masuk, buka bukunya SKI halaman 39. Pelajaran ke-3, hijrah ke Habasyah. Ini kalau SKI ya, cerita-cerita ya. Ya. Nih, ada Syakila nggak di sini nih? Syakila ada nggak? Oh nggak ada ya. Halaman berapa Pak? Halaman 39 sayang. Buka bukunya halaman 39. Pelajaran 3. Hijrah ke Habasyah. Waalaikumsalam. Kalau ada suara bapak yang nggak jelas, kalau di rumah ada ini apa namanya nih, headset ya, ya. Kalau di rumah ada headset, pakai headset, mudah-mudahan bisa jelas. Ya. Kalau suara bapak nggak jelas. Ya. Oke, baik kita mulai. Semuanya siap. Baca apa dibuka bukunya halaman 39 pelajaran 3 hijrah ke Habasyah. Yuk, sebelum kita mulai kita baca Al-Fatihah, kemudian kita baca doa belajar. Yuk. 1, 2, 3.
inna alam Sih. Ngechat WA ini lagi ngechat Aneska. Ngobrol-ngobrol dia mau pada ngechat. alaihim khairan Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya Allah Kemarin belajar sama Bapak pakai video ya, SKI ya. Iya. Ini yang chat minta tolong Bapak, tolong berhenti dulu chatnya sebentar ya. Chatnya berhenti dulu sebentar, kita belajar dulu sama-sama ya. Oke. Hari ini SKI-nya alhamdulillah kita zoom ya, biar variasi sedikit ya. Oke. Pelajaran ketiga yang baru masuk ya, yang baru masuk silakan buka bukunya, buku SKI-nya halaman 39 pelajaran 3 hijrah ke Habasyah. Oke. Kita mulai. Hijrah ke Habasyah. Hijrah, siapa yang tahu hijrah? Hijrah itu apa sih? Hijrah apa? Hah? Ya, apa kenapa Dewi? Apa kata Dewi tadi? Hijrah apa hijrah? Pelajaran apa, Pak? Hijrah apa itu hijrah? Empat apa nih Bu, Pak? Katanya suka hijrah semua. Hah? Hijrah. Ada yang pernah dengar hijrah? Pernah dengar nggak hijrah? Pernah ya? Pernah kan? Hijrah itu pindah dari satu tempat ke tempat lain. Ke tempat lain. Nah, hijrah dari satu tempat ke tempat lain. Sekarang anak-anak nih ada di rumahnya nih, ya. Sekarang lagi di rumah. Kemudian nanti habis belajar kalian main ke rumah teman atau ke tetangga atau pergi ke pasar atau pergi kemana? Itu namanya hijrah. Hijrah ke rumah teman, hijrah ke tetangga, hijrah ke pasar, hijrah. Jadi hijrah pindah dari satu tempat ke tempat yang Lainnya. Tetapi biasanya kalau hijrah itu perpindahannya menetap. Artinya gini, kalau sekarang kalian anak-anak semua tinggal di Tangerang, ya, kemudian karena orang tua kalian tugasnya pindah ke misalnya keluar daerah, misalnya pindah ke tugas kerjanya jadi pindah di kota Surabaya misalnya. Kemudian kalian ikut sama orang tua pindah ke Surabaya. Kemudian di Surabaya itu menetap juga di Surabaya. Nah, pindah seperti itu, itulah yang disebut hijrah. Ya, tapi kalau pindah
Sementara itu biasanya orang Arab bilangnya bukan hijrah, tapi intiqal. Nah, sama-sama artinya. Intiqal pindah, hijrah pindah, tapi kalau intiqal pindahnya sementara. Kalau kalian ada di ruang tamu, kemudian pindah ke WC, pindah ke kamar tidur, pindah ke lantai di atas atau lantai di bawah, pindah ke rumah tetangga, main. Nah, itu namanya intiqal, perpindahan sementara. Tapi kalau menetap, sekarang kalian menetap di Tangerang, kemudian pindah ke Surabaya, menetap di Surabaya, itu namanya hijrah. Hijrah. Paham ya hijrah ya? Oke, hijrah ke Habasyah. Habasyah, ada yang tahu Habasyah? Pernah dengar Habasyah? Belum. Tuh. Ini Arfa kameranya bisa kebalik gitu ya? Kepalanya di bawah ya? Sambil. Ada benar. Oke. Habasyah. Ada yang pernah dengar Habasyah? Habasyah? Tahu? Di mana Habasyah? Habasyah itu nama satu daerah. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habasyah itu nama satu daerah yang ada di Afrika. Iya. Ya, Iya. yang ada di Afrika namanya Habasyah. Sekarang kita menyebutnya Ethiopia. Iya. Nah, kalau kalian punya punya peta di rumah, buka peta peta dunia, lihat Jazirah Arab. Jazirah Arab itu dia kayak apa gitu ya, kayak menjorok begitu. Di tengahnya ada laut, di samping sebelah kanannya itu benua Afrika. Nah, kalau kalian lihat, itu negara yang di seberang laut itu, yang sebelah kanan itu sekarang namanya Ethiopia. Dulu namanya Habasyah. Nah, ya. Habasyah. Ya. Jadi hijrah ke Habasyah berarti pindah waktu itu pada zaman Nabi Muhammad. Sebahagian kaum muslimin pindah dari Arab, nyebrang laut, pindah ke Afrika di seberangnya. Itu namanya Ethiopia sekarang, Habasyah. Oke? Nah, ini ada mutiara hikmah di bawahnya, coba kalian lihat di pelajaran 3, halaman 39. Sungguh keadaan seorang mukmin itu luar biasa ketika ia diberikan karunia. Halaman 39 yang baru masuk, silakan buka buku halaman 39, pelajaran 3, Habasyah. Bapak ulang lagi ya bacaannya ya. Sungguh keadaan seorang mukmin itu luar biasa. Ketika ia diberikan karunia, ia bersyukur. Dan ketika ia ditimpa musibah, ia bersabar. Jadi kalau kalian dapat karunia, dapat sesuatu yang menyenangkan, ya, dapat apapun yang menyenangkan ke hati kalian, bersyukur. Arti lain bersyukur apa? Berterima kasih. Terima kasih kepada siapa? Kepada yang memberikan, kepada orang tua, kepada guru, kepada siapa yang memberikan, dan terakhir kepada Allah. Karena semua itu pemberian datangnya dari Allah. Nah, kalau kalian bersyukur dikasih kenikmatan, kalian dapat pahala. Nah, kemudian kenapa kok kalau ditimpa musibah luar biasa kita harus bersabar? Kenapa? Karena kalau kita bersabar ketika ditimpa musibah, kita juga dapat pahala. Jadi mau senang, mau susah, mau sedih, mau menyenangkan, semua dapat pahala. Nah, itu makanya luar biasa. Kata Nabi luar biasa. Ini kata-kata Nabi nih, ya. Baik.
Kalian sekarang buka buku halaman 40-41. Nah, kita masuk pelajaran hijrah ke Habasyah. Ingat nggak pelajaran 1, pelajaran 2 kemarin? Tidak. Lalu tidak ingat. Wah, udah ujian selesai jadi lupa ya. Ingat. Oke. Kalau pelajaran pertama itu namanya apa judulnya? Dakwah Nabi Muhammad. Pelajaran kedua Nabi Muhammad sebagai rahmat seluruh alam. Pelajaran pertama dakwah Nabi Muhammad. Ya, pada saat Nabi Muhammad pertama kali diangkat menjadi Rasul, Nabi Muhammad berdakwahnya terang-terangan atau sembunyi-sembunyi? Masih ingat ya? Sembunyi. Sembunyi. Kenapa sembunyi-sembunyi? Agar orang Arab tidak kaget. Agar orang Arab tidak kaget, betul. Ada lagi yang lain? Agar apa? Agar apa? Agar. Ya, macam banyak. Karena memang Allah menyuruhnya Masa sembunyi-sembunyi. sih cahaya bilangnya Agar jangan terlalu banyak disakiti oleh orang-orang Arab, orang-orang kafir, Quraisy, jadi sembunyi-sembunyi. Jadi ketika awal Nabi Muhammad berdakwah, yang mengikuti Nabi Muhammad itu sudah sakiti sama orang-orang kafir Quraisy. Nggak boleh, mereka dilarang mengikuti Rasul, dilarang mengikuti agama Islam, dan dilarang memeluk agama Islam. Siapa yang memeluk agama Islam, mereka disakiti. Oh iya benar. Kemudian setelah berjalan kurang lebih 2-3 tahun, antara 2-3 tahun, 2,5 tahun gitu ya, 3 tahun. Nah, di tahun ketiga mulai Nabi Muhammad dapat perintah untuk berdakwah apa? Terang. Ya. Dakwah mulai terang-terangan di tahun ketiga mulai mengajak seluruh orang. Ya. Siapa saja yang datang ke Mekah dari daerah manapun, Nabi berdakwah, Nabi ajak untuk memeluk Islam. Nah, ketika itu, ya, kaum kafir Quraisy semakin menyerang siapa saja yang mengikuti Nabi Muhammad. Ya. Bahkan sampai ada yang dibunuh. Nah, alhamdulillah, anak-anak semua sekarang kita bisa memeluk Islam. Nggak ada perang-perang ya, nggak ada yang menyakiti kan, nggak ada yang memaksa untuk keluar gitu ya. Semuanya damai-damai aja, senang-senang aja kan, nggak ada yang susah memeluk Islam. Zaman dulu memeluk Islam itu susah. Serang orang, disakiti orang, dimusuhi orang. Nah, sekarang alhamdulillah enggak. Ya. Nah, sampai ada yang dibunuh. Itu kalau tahu nggak siapa Muslim yang pertama kali meninggal karena Khalifah udah lama nggak ikut Zoom ya? Karena halo anak-anak, coba ngobrolnya stop dulu. Ngobrolnya stop dulu. Coba semua dengar dulu. Coba Bapak tanya. Siapa Muslim pertama atau Muslimah pertama yang meninggal karena disiksa karena dia memeluk Islam? Ada yang tahu? Siapa namanya? Nggak tahu. Nggak tahu. Oke, Bapak kasih tahu. Namanya Umayyah. Umayyah adalah seorang perempuan, ya. Umayyah seorang perempuan, ya. Dia seorang pembantunya Abu Jahal. Pembantunya Abu Jahal, Sumayyah. Nah, Sumayyah disiksa sama Abu Jahal sampai meninggal. Sampai mati. Kemudian suaminya juga meninggal, Muslim kedua. Jadi suami istri meninggal. Sumayyah pertama meninggal. Aduh, ini siapa ini? Ini pakai apa nih? Ini siapa yang pakai apa nih? Kenapa tuh? Suara apa ini? Ya. Suara apa? Nah, sudah ya, Bapak matikan aja ya. Bapak mute all nih. Suaranya
Mungkin ada yang dekat mesin atau suara apa nih? Sakit telinga kita nih, ya. Oke. Sudah. Sekarang mudah-mudahan oke ya, nggak ada lagi ya suaranya ya. Oke. Balik lagi dengar cerita Bapak. Jadi Sumayyah adalah perempuan pertama yang disiksa sampai meninggal. Kemudian suaminya namanya Ammar. Suaminya namanya Yasir. Ya, Yasir juga suaminya ini meninggal. Yasir juga membantu. Jangan tolong yang sudah di-unmute, tolong jangan berisik dulu ya. Ngobrolnya nanti dulu ya. Ya, nah ya, dengar di sini. Yasir aslinya adalah orang Yaman. Kemudian dia pindah ke Mekah. Mekah dia bekerja bersama istrinya Sumayyah di keluarga Abu Jahal. Oke, dua suami istri meninggal. Ya. Kemudian mereka berdua ini suami istri punya anak namanya Yasir. Ya. Yasir bin Ammar. Yasir anaknya Ammar. Yasir pun hampir dibunuh. Ya, kalau dia tidak mengaku sebagai orang Quraisy, tadinya awalnya dia mengaku Islam, tapi dipaksa untuk keluar Islam. Akhirnya Yasir karena takut akan dibunuh, maka Yasir mengaku dirinya tidak jadi Islam. Quraisy. Saya tetap menyembah berhala, saya tidak jadi Islam. Tapi sebenarnya hatinya Yasir menolak, karena yang hatinya Yasir dia tetap ingin menjadi seorang Muslim. Akhirnya setelah dibebaskan, nggak jadi dibunuh, Yasir menemui Rasulullah, bercerita kepada Nabi bahwa orang tuanya Sumayyah, ibunya, dan Ammar, bapaknya sudah dibunuh karena mengaku sebagai Muslim, sebagai Islam, dan saya pun hampir dibunuh. Tetapi saya mengaku saya tidak lagi Islam. Bagaimana? Dosa saya dimaafkan apa tidak? Kata Rasulullah, kamu dimaafkan karena kamu dalam kondisi terpaksa untuk melindungi diri. Silakan. Jangan dipinjamin ke orang. Gitu ya. Oke, itu makanya bagaimana umat Islam yang pertama dulu kita sama kafir Quraisy. Terus seperti itu, akhirnya Rasulullah menyuruh sebahagian sahabat, silakan kalau ada yang mau berhijrah. Iya tadi, hijrah apa hijrah? Pindah dari satu tempat lain. Tapi menetap. Jadi mereka yang tadinya menetap di Mekah, sekarang mereka mau pindah ke Habasyah, ke Ethiopia. Oke. Anak-anak bisa lihat di halaman 41 itu di bagian A. Sebab kaum muslimin hijrah ke Habasyah. Coba lihat bukunya. Sebab kaum muslimin hijrah ke Habasyah bagian A. Pertama, menghindari penderitaan kaum muslimin. Ingat tadi cerita Bapak? Kaum muslimin yang pertama kali itu disiksa, ya, sampai Nabi Muhammad pun tamat di sini. Nabi Muhammad sering ketika jalan diludahi, dilempar batu, dilempar kotoran binatang, dilempar kotoran manusia, macam-macam, gitu ya. Begitu juga sahabat-sahabat yang lain, semua disiksa. Nah, untuk menghindari siksaan itu semua, maka kaum muslimin diperintah atau diizinkan oleh Rasulullah untuk hijrah ke Habasyah. Oke. Nah, di antara yang hijrah ke Habasyah itu ada yang namanya Ja'far bin Abi Thalib. Ada yang namanya Ja'far bin Abi Thalib. Nah, Ja'far bin Abi Thalib inilah pemimpin dari rombongan yang hijrah ke Habasyah itu. Berapa jumlah rombongannya? Kurang lebih 70-an orang. Ya. Di antara yang ikut dalam rombongan itu juga ada yang namanya Utsman bin Affan. Yang memimpin rombongan namanya Ja'far bin Abi Thalib. Ada yang tahu siapa Ja'far bin Abi Thalib? Pernah dengar nama Ja'far bin Abi Thalib? Ada yang tahu?
Enggak. Kalau Ali bin Abi Thalib, ada yang pernah dengar nama Ali bin Abi Thalib? Ada yang pernah tahu? Hah? Tahu? Pernah dengar? Nah, kalau kalian pernah dengar namanya Ali bin Abi Thalib, nah Ja'far bin Abi Thalib adalah abangnya Ali bin Abi Thalib. Sepupunya Nabi Muhammad. Nah, jadi Abi Thalib itu paman Muhammad. Oke. Kemudian bagi nomor 2-nya, negara Habasyah jauh dari kaum kafir Quraisy. Nah, kenapa kok dipilih Habasyah? Karena di sana ada namanya nama Raja Najasyi. Ya, Najasyi. Najasyi ini sebenarnya bukan nama orang. Najasyi ini adalah sebutan raja. Kalau kita nyebutnya raja, nah kalau orang sana Ethiopia nyebutnya Najas. Kalau di Mesir disebut Firaun. Nah, macam-macam. Jadi Najasyi itu sebenarnya raja juga artinya ya. Jadi kenapa di sana? Karena ke Habasyah, karena Habasyah rajanya baik, orang-orangnya baik, insya Allah kaum muslimin bisa diterima dengan baik. Oke. Jadi itulah kenapa kaum muslimin diperintahkan atau diperbolehkan untuk hijrah ke Habasyah. Jadi ingat, pertama, kenapa tadi Nabi Muhammad pertama kali berdakwah, mereka berdakwah dengan rahasia, kemudian terang-terangan, bagaimana perjalanan ini mereka disakiti oleh kaum kafir Quraisy, dan akhirnya sekarang mereka hijrah ke Habasyah. Hijrah dipimpin oleh namanya Ja'far bin Abi Thalib, sebanyak sekitar 70-an orang. Oke anak-anak, dari 2 lembar ini ada yang mau ditanya? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, insya Allah cerita tentang Habasyah ini masih banyak. Kita teruskan minggu depan. Setelah ini kita belajarnya apa? Belajarnya apa? Akidah? Akidah akhlak. Silakan kita break. Berapa menit ya? 10 menit cukup ya? 10 menit cukup. Sekarang jam 10.30, nanti 10.40 kalian masuk lagi. Jangan terlambat ya, biar kalian bisa dengar semuanya penjelasan Bapak. Oke. Iya, Pak. Siapkan buku akidah akhlaknya ya. Siapkan buku akidah akhlaknya. Iya, Pak. Sekarang lift room dulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.